Makanya PPA kasih laporan semua. Lampirkan dahulu PPA. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kasat Reskrim, yang saya hormati hari ini tanggal 13 akan dilaksanakan press list mengenai kasus persetubuhan terhadap anak, yang mana pelakunya sudah ada di belakang kita, 3 orang. Yang kasusnya kasusnya dilaporkan tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 di SPKT. Itu waktunya hari Kamis tanggal 16 Februari, kejadian sekitar pukul 22.00. Untuk lebih jelasnya nanti Pak Kasat Reskrim akan menjelaskan. Dan untuk hari ini kita akan merilis 2 kasus, yaitu yang kedua nanti kasus penipuan. Untuk waktu saya serahkan ke Pak Kasat. Baik, siang hari ini kita lakukan press release terkait dengan kasus persetubuhan anak yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 22.00 WITA di Frontera Garden Atambua, tepatnya di samping GOR di Kecamatan Kelurahan Tulamalaya, Atambua Barat, Kabupaten Belu. Di sini korban saya singkat atau kita sebut dengan nama Mawar. Saksi-saksi yang sudah kami mintai keterangan juga ada pihak keluarga dan juga orang tua dari korban yang masih berusia di bawah umur atau masih kategori anak. Dengan tersangka ada 4 orang, ya, 3 orang yang kami tampilkan di sini dewasa, kemudian yang satunya masih di bawah umur. Jadi ada perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Perlakuan khusus itu kami tetap kedepankan terhadap tersangka anak. Jadi saya sampaikan ini tersangka ada 4 orang. Nama Gregorius B, saya singkat GB, inisialnya. Kemudian nomor 2 Novianus Hendrik HB Jovi, nama kerennya, nama samarannya Jovi. Kemudian MLA alias Dorus dan Octavianus alias Okto. Jadi dapat saya jelaskan bahwa pada awalnya salah satu tersangka Octavianus ini merupakan atau berhubungan pacaran dengan si korban di Mawar ini, yang mana saat itu mereka sedang duduk bersama di rumah si Okto di daerah Raibasin. Kemudian korban yang saat itu sedang keluar dalam keadaan linglung di luar atau tidak tahu arah tujuan kemana, kemudian menelpon si tersangka Okto. Nah, Okto ini kemudian pada saat itu sedang bersama-sama temannya, langsung menyampaikan kepada temannya, para teman ini yang 3 orang ini, bahwa si korban Mawar ini
korban mawar ini bisa disetubuhi dengan kemudian mengajak 3 orang ini untuk ikut sama-sama ke Taman Fronteira ini. Kemudian setibanya di Fronteira, si tersangka Okto ini menyampaikan kepada 3 temannya dengan menggunakan bahasa Tetun, ya, dengan bahasa Tetun, "Emi haloba haulale." Artinya kalian buat saja, saya tidak, menurut Okto. Jadi dia menyerahkan sepenuhnya kekuasaan kepada 3 orang ini untuk disetubuhi. Nah, kemudian si Okto pergi, barulah si teman-temannya Okto ini, Goris, Jovi, dan Dorus ini kemudian melakukan persetubuhan kepada korban. Gantian mereka. Gantian 3 orang ini langsung melakukan persetubuhan, dan setelah itu Okto datang lagi untuk menjemput 3 tersangka lainnya di taman itu, kemudian pergi dan meninggalkan korban seorang diri di taman. Atas kejadian itu kemudian korban melaporkan kepada orang tua korban dan kemudian melaporkan kejadian ini ke kami di Polres Belu. Dan ada hal yang menarik bahwa setelah melakukan persetubuhan kepada korban, si Okto ini menanyakan lagi kepada 3 tersangka yang lain bahwa enak kok tidak, begitu. Jadi ada bahasa begitu, enak kok tidak. Ya, teman-teman media silakan menerjemahkan sendiri, enak atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi hal seperti ini yang tidak boleh dilakukan, dan perlakuan terhadap anak ini kita proses dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan atas Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana, junto pasal 56 ayat 1 ke 2 KUHP pidana, junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, karena ada tersangka anaknya di situ. Mungkin ini saja. Jadi ada BB baju korban, ya, baju korban, ya, baju korban ini di sini yang ada noda darahnya juga. Nah, ini kita langsung kumpulkan saya dalam satu plastik dengan label BB-nya ada di sini, ya. Oke. Mungkin Ya. penegasan sedikit soal. Ya, untuk penegasannya yang pasti pelaku sudah merencanakan, karena setelah mendapat telepon dari korban kemudian mengajak para tersangka lain, kemudian ada bahasa-bahasa yang menyatakan bahwa si korban ini bisa disetubuhi. Kalau untuk salah satu pelaku yang di bawah umur itu, untuk penanganannya bagaimana? Ya, untuk penanganannya ya kami yang menggunakan Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, kami tentunya sesuaikan dengan koridornya, bahwa yang bersangkutan harus diteliti dari Bapas, kemudian untuk sistem penanganannya juga kami masih berkoordinasi untuk kemudian melimpahkan kepada orang tua untuk sementara ini dengan jaminan orang tuanya, dan prosesnya kami kebut untuk segera kami naikkan ke pelimpahan ke JPU, ya. Berkasnya sudah kirim, ya. Berkasnya sudah kami rampungkan dulu, untuk mungkin dalam waktu dekat akan kami kirimkan ke
jaksa penuntut umum. Begitu. Kalau ancaman hukum untuk ancaman Untuk ancaman hukumannya 15 ya, 15 tahun. 15. Karena perbuatan dengan perencanaan kemudian ada pidana anaknya, kan ini perlindungan anak ya. Undang-Undang Nomor 23 2002. Begitu? Pas ya.